Apa itu patologi birokrasi? Kata patologi itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni pathos plus logos. Pathos sendiri berarti penderitaan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Patologi adalah ilmu tentang penyakit. Nah, patologi birokrasi sendiri berarti penyakit yang timbul dalam birokrasi akibat hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel lingkungan yang salah. Menurut Risman K. Umar, patologi birokrasi adalah bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan, dan ketentuan perundang-undangan, serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Ruang lingkup patologi birokrasi terdiri dari dua bagian, yakni yang pertama adalah dysfunction of birokrasi, yakni penyakit birokrasi yang berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur, atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi. Yang kedua adalah maladministration, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi perilaku korup, tidak sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya, atau birokrat yang ada dalam birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa disfungsi of birokrasi adalah penyakit yang disebabkan oleh sistem kelembagaan yang salah, sedangkan maladministrasi adalah penyakit birokrasi yang disebabkan oleh para pelaku di dalam birokrasi itu yang berbuat salah. Jenis-jenis patologi birokrasi yang sering melanda bangsa Indonesia. Yang pertama adalah birokrasi paternalistik. Struktur birokrasi berbentuk hierarki dan biasanya digambarkan seperti piramida, di mana di level paling atas diisi oleh top leader atau pemimpin. Di kelas menengah diisi oleh para manajer, dan di kelas yang paling bawah diisi oleh para pekerja. Nah, dalam sistem yang berbentuk hierarki ini, arus kewenangan selalu bergerak dari atas ke bawah, dan arus tanggung jawab selalu bergerak dari bawah ke atas. Hal ini membuat para pejabat atasan selalu lebih berkuasa daripada pejabat-pejabat yang ada di level bawahnya. Jika hal tersebut terjadi, biasanya akan melahirkan penyakit yang pada masa Orde Baru disebut ABS atau asal Bapak Senang, di mana terjadi loyalitas tanpa batas dari para bawahan kepada para atasan. Birokrasi paternalistik ini terjadi karena lingkungan masyarakat Indonesia yang masih bersifat paternalistik, sehingga penyakit ini memperoleh justifikasi secara kultural, di mana menghormati pemimpin secara berlebihan dianggap bukan suatu kesalahan dalam sistem budaya yang berlaku di Indonesia. Penyakit birokrasi yang kedua adalah pembengkakan birokrasi. Birokrasi Indonesia cukup gemuk. Hal tersebut membuatnya lambat untuk bergerak. Dalam hal ini, birokrasi sangat lambat untuk mengakomodir seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ingin dilayani oleh birokrasi. Berdasarkan data BKN tahun 2019, jumlah ASN yang ada dalam birokrasi Indonesia yaitu sebesar 4,2 juta ASN.
Jumlah yang besar tidak kemudian dilengkapi dengan skill dan kompetensi, sehingga birokrasi tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pembengkakan birokrasi juga terjadi akibat adanya fragmentasi birokrasi. Fragmentasi birokrasi sendiri berbentuk adanya pembentukan lembaga-lembaga baru seperti lembaga komisi dan kementerian yang baru, yang dibentuk bukan atas dasar kebutuhan dari masyarakat, namun dibentuk hanya untuk menyerap anggaran negara. Data Kemenpan RB tahun 2017, terdapat 97 lembaga non-struktural dan 27 lembaga non-kementerian. Menjamurnya lembaga-lembaga baru di dalam negara Indonesia membuat tupoksi dari lembaga-lembaga tersebut bersifat tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Seperti contoh, tugas pokok dan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Sosial, Kemenkumham, ataupun Komnas HAM. Contoh yang kedua, tugas pokok dan fungsi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Perhubungan. Dan yang ketiga adalah tumpang tindihnya tugas kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam menyikapi film pendek dari video tersebut dalam pelayanan publik di rumah sakit bukan hal yang baru bagi saya. Bagi pelayanan poleme penganatirian bagi pelayanan BPJS dan pelayanan umum. Bagi saya pribadi, berdasarkan video dari rumah sakit tersebut, bahwasannya rumah sakit tersebut telah melenceng dari peraturan yang telah pemerintah buat, bahwa pemerintah menyatakan bahwa baik itu pasien BPJS maupun pasien umum memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Terlihat bahwa pelayanan publik yang terjadi di rumah sakit tersebut tidak membudidayakan antrian secara efektif. Terlihat pada pasien BPJS yang lebih dahulu mendaftarkan diri, namun pasien umum yang lebih dahulu dilayani. Terlihat pula perbedaan pelayanan pada dokter yang diberikan kepada pasien. Juga pemberian pelayanan oleh petugas apotek atau apoteker. Di sini dapat disimpulkan dari fenomena video yang kita lihat bahwa sikap dan ekspresi petugas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut sangatlah buruk. Padahal itu telah tertuang dalam standar operasional prosedur yang berlaku. Salah satu faktornya yakni semenjak virus corona datang menyerang dan proses perkuliahan berubah menjadi daring, hal ini menyebabkan semangat saya untuk belajar menjadi berkurang. Mungkin disebabkan oleh rasa bosan atas metode pembelajaran yang monoton begitu-begitu saja, seperti membaca modul, mengerjakannya, lalu mengumpulkan tugas, dan kembali membaca lagi, mengerjakan, lalu mengumpulnya kembali. Namun, semenjak mata kuliah birokrasi hadir dengan metode audiovisual, hal ini membuat saya semangat untuk kembali belajar. Keunggulan media pembelajaran audiovisual yaitu dapat dengan mudah merangsang mahasiswa untuk lebih mudah menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh dosen. Lebih mudah dipahami karena tidak hanya gambar tetapi juga video yang dapat didengar dan dilihat, sehingga materi yang disampaikan dosen dapat lebih mudah untuk dipahami. Menarik dibandingkan dengan PowerPoint yang biasa. Jadi saya sangat terpacu untuk mengikuti pelajaran tersebut. Meningkatkan daya tarik mahasiswa dalam belajar serta mahasiswa dapat mudah memahami materi apa yang telah diberikan oleh dosen. Pembelajaran dengan metode audiovisual tidak membebani ataupun menguras finansial mahasiswa untuk membeli paket data agar dapat mengikuti pembelajaran semasa pandemi ini. Kita juga tidak perlu mengakses jaringan terbaik. Nah, pada audiovisual digunakan pada aplikasi Google Classroom
Selain untuk menghemat data, kita juga dapat melihat materi secara berulang-ulang kali ketika sebelum adanya audio visual. Metode yang digunakan saat ini menurut saya sangat minim untuk diserap oleh mahasiswa. Di mana metode yang digunakan adalah metode PowerPoint. Berbeda dengan audio visual. Ada beberapa hal-hal baru di dalamnya, di mana ada video ataupun suara yang bisa kita dengar secara langsung. Sayang untuk pembelajaran mata kuliah birokrasi berikutnya agar tetap menggunakan metode audio visual, namun lebih menambahkan konten-konten video terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan birokrasi terkini atau faktual. What the hell do shit?